Selamat siang Bapak Ibu dosen, pengajar perancangan mata kuliah perancang. Aduh, aku belibet kali ngomong sih. Harus gimana man? Grogi cak. Minum lah. Iya, iya. Minum makan. Oke, kenapa Ki? Ruang dalam. Perancangan ruang dalam ya. Selamat siang Bapak Ibu dosen, pengajar mata kuliah perancangan ruang dalam. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai study case kami, yaitu toko baju yang terdapat di This is April. Sebelum itu, kami akan memberitahu nama kelompok kami. Yang pertama saya, Nimadewikan Ananda Putri, NIM 003. Selanjutnya ada Koma Andira Trigading, NIM akhir 004. Selanjutnya ada Relin Mita Tania, NIM akhir 026. Selanjutnya ada Putu Adiase, NIM akhir 029. Selanjutnya ada Imade Gede Adi Satya di Kebaur, NIM akhir 030. Selanjutnya ada Komang Swadarma Sesana, NIM akhir 033. Selanjutnya ada Iputu Kurnia Arta Pradana dengan NIM akhir 044. Dan yang terakhir ada Imade Pagarat dengan NIM akhir 054. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang Swadarma Sesana. Saya Komang Sudarma Susana, NIM 033 akan menjelaskan tentang bisnis April ini. This is April. This is April merupakan salah satu toko baju yang berada di dalam mall level 21. This is April berada pada lantai 2, tepat berada di sebelah toko baju Uniqlo. Toko baju ini menjual pakaian-pakaian khusus wanita, serta juga menjual model-model tas dan sepatu-sepatu wanita. Elemen dan bentuk ruang. Ruang pada toko baju ini memiliki luas 52,2 meter persegi. Elemen-elemen ruang pada This is April. Yang pertama, lantai pada toko baju ini menggunakan lantai terazu. Yang kedua, dinding toko baju ini menggunakan bahan gypsum, lalu dilapisi semen putih serta selanjutnya diberi tekstur kasar dengan menggunakan semen putih dan di finishing cat berwarna putih. Pada bagian tembok atas diberi variasi dengan finishing warna cat terazo 80-50 Alward. Pada bagian dinding dekat rak sepatu dilapisi menggunakan bahan HPL dengan motif kayu. Pada bagian belakang kasir dan depan toko, bagian fasadnya menggunakan material glam PVC pipe walls dan di finishing dengan cat putih. Yang ketiga, plafon pada toko baju This is April terbuat dari gypsum board. Bentuk ruang. Pada This is April memiliki bentuk ruang minimalis estetik dengan penggabungan warna-warna yang cerah sehingga ruangan menjadi terlihat lebih luas. Akses masuk toko baju ini berada di sebelah utara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wikan. Baik, saya Wikan Ananda. Minggu akhir 003 akan menjelaskan mengenai sirkulasi yang terdapat di This is April. Bisa dilihat di sini terdapat dua sirkulasi. Yang pertama ada garis lurus ini untuk jalannya pelanggan, dan yang kedua ada jalan untuk staff untuk yang garis yang putus-putus. Bisa dilihat untuk jalan pelanggan yang garis putus-putus, mereka berawal dari entrance, setelah itu ke rak gantungan baju, setelah itu lurus ke belakang, terdapat fitting room, dan juga untuk jalan pelanggan bisa ke kasir, dan juga untuk staffnya dari entrance, rak gantungan baju ke kasir, dan juga ke gudang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang terdapat di This is April. Mulai di tempat gantungan baju, jika kalian menengok ke kanan, kalian akan melihat tempat kasir. Dan dari tempat gantungan baju ini, jika kalian melihat lurus, dan di sana kalian bisa melihat gantungan tempat gantungan baju. Jika kalian lurus melihat dari sana, kalian bisa melihat fitting room dan juga gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pagarat. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang letak-letak dan dimensi furniture. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Medi Pagarat. Saya dengan NIM akhir 054. Jadi di sini di This is April ini ruangannya dibagi dua, yaitu ruangan untuk
menjual produk atau pakaian, dan juga ada ruang ganti atau ruang gudang. Nah, luas total dari ruangan yang digunakan ini, yang kedua ruangan ini adalah 52,2 meter persegi. 37,35 meter persegi untuk luas ruangan toko dan 14,85 meter persegi untuk ruangan ganti dan gudangnya. Lalu tinggi plafon dari lantai setinggi 280 cm, panjang entrance sekitar 240 cm yang berada di sebelah kanan yang jika dilihat dari fasadnya. Dan yang terakhir adalah letak barang atau pakaian berada di bagian samping kanan dan samping kiri, dan di tengah-tengahnya membentuk sirkulasi angka 8. Bisa dilihat juga pada denah yang sudah tertera. Terus selanjutnya menuju ke dimensi furniture. Nah, di sini ada beberapa furniture yang digunakan, yaitu ada manekin, ada gantungan baju, dan juga ada rak. Di sini juga ada meja kasir. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang panjang raknya, ukuran raknya, dan lain sebagainya. Raknya ini ada satu di sebelah timur, bisa dilihat pada denah slide. Panjangnya 150 cm dengan lebar 40 cm dengan 3 tingkat. Lalu ada gantungan baju yang terdapat 4 gantungan baju yang berada di sebelah timur, 2 gantungan baju, dan sebelah barat juga ada 2 gantungan baju dengan tinggi 190 cm dan panjang gantungan sekitar 200 cm. Lalu ada juga manekin. Manekin di sini digunakan 5 manekin yang digunakan ketika kita survei ke sana dengan tingginya 200 cm. Dan yang terakhir adalah meja kasir. Nah, meja kasir terletak di sudut yang cukup ke kanan belakang sebelum ruang fitting roomnya. Ukurannya itu sekitar 175 cm ukuran panjangnya, lebarnya 50 cm dan tingginya 150 cm. Baik, sekian tata letak dan dimensi furniture yang saya jelaskan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dimas, teman saya yang namanya Adi Satya. Baik, saya Adi Satya Gdika dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan menjelaskan hubungan dengan ruang luar. Bisa dilihat di gambar di samping. Ini merupakan hubungan ruang disapil dengan sekitarnya. Ruang disapil berorientasikan ke arah utara, yang di sebelah kanannya terdapat salon Joni Andrean. Di baratnya terdapat toko baju Uniqlo, dan di bagian depannya terdapat eskalator turun dari lantai 3. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meita Tania. Baik, perkenalkan di sini saya Relin dengan NIM 026 akan menjelaskan mengenai pencahayaan di This is April. Pencahayaan yang digunakan pada toko This is April hanya menggunakan pencahayaan buatan. Terdapat 3 jenis pencahayaan yang digunakan pada This is April. Adapun jenis pencahayaan yang digunakan, yang pertama ada ambient light. Ambient light adalah pencahayaan yang dimaksudkan untuk secara merata menerangi ruangan secara umum. Ambient light juga bisa disebut dengan general lighting. Penggunaan ambient light pada This is April yakni dengan menggunakan lampu downlight, yang dengan tone warnanya daylight glow. Bisa dilihat pada foto di bawah. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu ada accent light. Accent light adalah lampu aksen yang dimaksud untuk menyorot objek tertentu meski tidak ada kegiatan yang terbantu di sana. Pencahayaan aksen tujuan utamanya adalah estetika, menciptakan titik menarik bagi pemirsa. Terdapat 2 penggunaan accent light pada This is April. Yang pertama dengan menggunakan spotlight dengan warna crystal white glow di sekeliling ruangan yang menyorot pada bagian pakaian yang digantung dan pada rak sepatu dan tas. Bisa dilihat pada foto di bawah. Yang kedua yaitu menggunakan accent light pada bagian tulisan This is April dengan lampu strip LED dengan warna warm white. Lalu ada lampu hias. Lampu hias yang digunakan pada This is April yakni lampu hias gantung berbentuk bulat yang terletak pada bagian kasir dengan warna crystal white. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andira. Saya Komandan Dira, NIM akhir 004 akan menjelaskan material dan finishing pada This is April. Yang pertama, dinding atau temboknya menggunakan bahan gypsum atau tembok sementara dengan cara pemasangan di baut pada palang besi lalu dilapisi semen putih. Lalu selanjutnya diberi tekstur kasar dengan menggunakan semen putih dan finishing cat berwarna putih. Yang kedua, pada bagian tembok atas diberi variasi dengan finishing warna cat terrazzo 80.50 alwer. Yang ketiga, plafonnya menggunakan
plafon gipsum dengan teknik pemasangan ditempelkan dengan baja ringan menggunakan baut, lalu dilapisi semen putih dan difinishing menggunakan cat berwarna putih. Yang keempat, pada bagian lantai menggunakan keramik terrazzo dan dimat menggunakan semen putih. Yang kelima, furnitur gantungan menggunakan material besi holo dan difinishing menggunakan cat besi berwarna rich gold glossy. Selanjutnya, pada bagian belakang kasir dan depan toko, bagian fasadnya menggunakan material glam PVC, pipe walls, dan difinishing dengan cat putih. Selanjutnya, pada bagian meja kasir, bahan yang digunakan terbuat dari material beton yang difinishing menggunakan cat bermotif terrazzo dan ditambahkan sedikit les kayu. Selanjutnya, pada bagian rak sepatu, dindingnya dilapisi menggunakan bahan HPL dengan motif kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnia. Perkenalkan, nama saya Kurniarta, NIM akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan warna dan tone tulang. Nah, di dalam toko baju This is April ini menggunakan beberapa tone warna seperti terrazzo light grey yang berwarna putih dan terrazzo 80-50 yang yang berwarna abu. Nah, warna putih sendiri membuat ruangan ini terkesan bersih, lebih luas, dan cocok dipadukan dengan warna apa saja, dan abu-abu dianggap sebagai warna netral yang sangat elegan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi Aksa. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari studi kasus yang sudah kami laksanakan. Dari survei ini, kami mengetahui bahwa agar pengunjung lebih bisa fokus terhadap produk yang dijual, desain ruang dapat dibuat dengan lebih meng-highlight barang yang dijual, dan dengan membuat desain ruang yang minimalis, tapi juga berkesan estetikanya. Yang mana pada ruang di April ini, desain interior ruangan menggunakan tone warna putih abu dan konsep minimalis estetik. Material yang banyak digunakan yaitu terrazzo untuk lantai dan sedikit pada dinding serta material gypsum yang digunakan pada dinding dan plafon. Untuk pencahayaannya menggunakan 3 jenis pencahayaan yaitu ambient light, accent light, dan lampu hias. Warna pencahayaan yang digunakan yaitu warna daylight glow, crystal glow, dan warna white dan warm white. Jumlah civitas atau pengunjung yang dapat ditampung yaitu maksimal 13 orang dengan rumus sirkulasi standar. Dan juga di ruang di April menggunakan layout atau tata letak sirkulasi angka 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah civitas yang dapat memasuki ruangan tersebut. Nah, di sini ada jumlah civitas adalah jumlah orang yang dapat memasuki ruangan tersebut. Nah, di sini diketahui luas dari ruangan tersebut adalah 52,2. Luas furniture adalah 23,3. Dan di sini adalah maksimal luasan standar manusia yaitu 2,16 meter persegi dan minimal luas standar manusia yaitu 3,6 meter persegi. Jumlah minimal pengunjung sama dengan luas ruang dikurang furnitur sama dengan luas standar manusia. Nah, di sini sama dengan 52,2 dikurangi 23,3 dibagi 3,6 sama dengan 28,9 dibagi 3,6 sama dengan 8. Nah, di sini maka jumlah minimal pengunjung adalah 8 orang. Nah, di sini kita akan cari jumlah maksimal. Jumlah maksimal pengunjung sama dengan 28,8 dibagi 2,16 yaitu kita mendapatkan 13,3. Ya, maka jumlah maksimal pengunjung adalah 13 orang. Baik, berikut sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di April menarik pelanggan dan pengunjung yang lewat disebabkan juga karena letaknya yang strategis, yaitu tepat di samping eskalator turun dan juga berdekatan dengan brand terkenal yaitu Uniqlo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.